Saya hanya sebagai penyalur, saya sebagai RW, saya menerima apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dari Batam Jurnalis Komite berusaha untuk mengakomodir aspirasi tersebut dan menyampaikannya agar aspirasi dari masyarakat bisa didengar. Karena dalam permasalahan ini kita juga sudah mendengar dari pihak warga bahwa permasalahan ini sudah diupayakan diselesaikan dari di pihak kepolisian, yaitu kepolisian daerah Batu Haji, dan juga sudah sampai ke RDP yang juga pihak dinas perhubungan juga sudah menyelesaikan. Jadi permasalahan ini adalah permasalahan parkir. Nah, di sini kita menduga dari informasi yang diterima dari warga bahwa parkir yang ada di daerah aviari tersebut itu tidak ada akses. Nah, mungkin dalam hal ini kita belum. Nah, itu di sini kita meminta dari salah satu warga akses jalan parkir Plaza Mall Aviari. Karena di sini kita juga sudah Bang, kartusnya lupa, Bang. DPRD, Lupa, Bang, jalannya aja. kita juga sudah mengirim kepada pihak yang perusahaan untuk Aviari dan ke dinas perhubungan. Nah, mungkin kita persilakan saja. Kita dokter model informasi yang akan kita berikan, yang akan kita sampaikan, dan ini juga nanti akan kita upload ke media-media kita yang ada. Silakan kepada warga, dan itu sebelumnya mungkin kita juga Bang Budi yang memang menyampaikan aspirasi ini kepada BPJC untuk memberi sedikit sambutannya. Silakan Bang Budi. Atau Bang Irwan, silakan Bang Irwan. Langsung ke warga aja kita. Nah, sudah siap. Bisa terdengar suaranya. Ya. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Saya dibilang mewakili warga bisa, dibilang nggak bisa. Kenapa? Saya bilang dulu, saya usaha di komplek Aviari dari 2006. Jadi saya bukan pemilik asli, tapi saya penyewa. Jadi dengan pemilik saya punya usaha dua, dengan ada gate parkir ini dua-dua saya sudah usaha tutup. Pengaruh besar gate parkir ini. Jadi sebagai warga, mengatasnamakan warga, menginfokan sedikit story perjalanan parkir ini. Jadi pertama kali ini berjalan 2017, di situ sudah jadi kericuhan. Kenapa Aviari dibanggakan. Ya. Sekarang tidak ada. Jadi pada 2017 itu tiba-tiba masuk perusahaan center park parkiran di kawasan Aviari tanpa sepengetahuan RT dan warga. Jadi kalau menurut saya ada kearogansian ataupun tidak memandang warga sekitar yang mempunyai properti yang sudah dibeli lunas oleh developer. Nah, jadi hasil dari itu timbullah suatu demo dan suatu mediasi terjadi bersama Dinas Perhubungan, Polsek, Camat, Lurah, Center Park dan PT Aviari Pratama. Timbul suatu kesepakatan bahwasanya jika nanti penyambungan kontrak berikutnya wajib mengajak ataupun duduk bersama dengan warga. Ternyata kontrak kedua sudah dilaksanakan juga tanpa sepengetahuan RT RW dan warga. Dan yang ketiga, sambungan ketiga, kami dengar info bulan 10 semalam mau sambung kontrak. Jadi bulan 9 kami layangkan surat ke PT Aviari Pratama sampai 3 kali, tapi tidak ada respon. Dan ketiganya ada respon, tapi itu surat pembelaan diri dari PT yang mengatasnamakan developer mempunyai hak penuh di komplek Aviari. Warga tidak ada apa-apanya, tidak ada hak. Disinilah timbul kericuhan. Terjadi mediasi di Polsek, di Dinas Perhubungan, sampai RDP. Semua hasilnya tidak ada memihak ke masyarakat atau warga. Nah, jadi di sini kita minta masyarakat untuk mendukung kami sebagai warga yang sudah terkena imbasnya permasalahan ini. Nah, itu aja yang sekedar saya sampaikan, karena developer dianggap warga sudah pincang. Kenapa? Kewajiban developer sudah diserahkan ke RT RW seluruhnya. Baik itu keamanan, kebersihan komplek,
lampu jalan, dan drainase-drainase yang tumpah pun itu RT RW. Dan keamanan lokasi komplek itu tidak ada sumbangsi sama sekali dari developer membantu pembayaran security RT RW untuk di komplek. Jadi di sini makanya kami tidak terima kok bicara masalah hak, sedangkan kewajiban tidak dilaksanakan. Oke, selamat malam. Terima kasih Bang Ferry. Kalau ada kawan-kawan yang mau bertanya, silakan. Dalam ini mungkin saya juga bertanya sedikit Bang Ferry. Sebetulnya status daripada lahan tersebut milik siapa? Dan terus apa pengaruhnya keberadaan lahan parkir tersebut terhadap masyarakat sendiri? Ya, kalau kita berbicara masalah lahan, memang kalau di mana-mana itu kalau masih ada developer, masih ada perumahan, kalau belum lunas itu kan bisa milik mengatakan atas nama developer. Tapi properti yang dijual oleh developer sudah terjual lunas. Ruko-ruko itu hampir 99%, bisa dikatakan 100%. Jadi developer hanya mempunyai plaza dan pasar. Jadi lahan tersebut itu bisa dikatakan kalau misalnya kita mau mengalah Akses jalan milik parkir berdua, Plaza Mall warga dan Apiari. PT Apiari. Tapi toh kenyataannya itu diklaim milik PT Apiari. Masa kita beli ruko tidak ada ya infrastrukturnya. Jadi itu pun jalan-jalan yang rusak itu tidak ada pertanggungjawaban dari PT Apiari. Jadi dilimpahkan ke PT Parkir. Jadi sudah pincang lah developer ini. Jadi Bang Ferry, apa pengaruhnya keberadaan lahan tersebut kepada masyarakat dan pihak ke Kapolsek, DPR dan juga Dinas Perhubungan bisa terangkan apa yang didapat informasi dari mereka? Silakan Bang Ferry. Ya, kalau untuk masalah imbasnya itu sangat ya, terutama ke diri saya sendiri. Saya ada usaha 2 kemarin, baru 2 yang lalu saya opor ke kawan usaha saya. Jalan ya. Karena bukan pengusaha aja yang merasa dikomplain, pengunjung pun komplain sama pengusaha, sama pedagang di dalam. Kenapa Apiari begini? SP Sagulung, Mitra Mall semua ada 7 item di sini, pasar-pasar tidak ada kayak gini. Kok Apiari tidak bisa? Kenapa Bu? Saya tanya pengunjung. Di satu kadang kita buru-buru, kadang karcisnya hilang, harus bayar denda. Kita masuk, gate-nya sering rusak, antrian panjang. Gimana orang mau adem ayem masuk ke Apiari? Itu kata-kata pengunjung. Dan sempat juga kami survei beberapa pengunjung di video kan. Jadi itulah. Jadi ruko-ruko sekarang pun yang harganya melambung tinggi kemarin, sekarang 30% dikasih uang sewa tak laku juga. Jadi inilah mohon pengertian PT Apiari ini pengembang. Developer itu pengembang. Apa yang dikembangkannya? Jadi ini kalau parkir ini namanya keuntungan pribadi. Terima kasih sementara itu. Oke. Yang dari pihak DPRD sendiri bagaimana di usaha RDP? Kalau di RDP itu kemarin kita sudah curahkan, cuman kan nggak leluasa kalau RDP. Ingat, kadang kita belum menyelesaikan kata-kata kita sudah dipotong, dan yang nggak habis pikirnya permulaan awal sidang RDP beberapa dewan yang mendukung kita. Tapi ini nggak tahu, ini praduga kebetulan atau gimana, saya tidak bisa berani ngomong. Cuman ada 2 Kondisi pos yang lagi dibangun, mengiyakan jalan kata-kata di kita tuh pos tiba-tiba 2, keluar ruangan tidak masuk lagi. pintu pos 2 sampai Mall Apiari sidang tidak pada masuk lagi. malam hari ini. Kami pun bingung. Ini keadaan masih ditutup karena masih Jadi dalam proses RDP itu pembangunan yang tadi siang infonya ada lanjutkan keributan parkir. antara pihak RW Lanjutkan dengan parkir. Itu kan pihak semua pengembang suara rakyat ini didengar oleh dewan-dewan itu kan wakil lagi kami. melaksanakan pembangunan. Ini akses jalannya, Harusnya kan begitu. Tapi ya jalan mungkin kita menuju ada perhitungan ataupun Apiari, ada pemikiran keadaan lain di Mall dewan Apiari kita pada tidak malam tahu. hari. Mungkin ada positifnya. ya, bisa Kita dikatakan kalau awam ini sangat kan sepi, ambil negatifnya. hanya lalu Memang lalang kita di tahu kawasan. yang apa yang terlontarkan itu didengar kuping.
Kalau orang awam ini tidak tahu politik-politik. Jadi kalau mendukung parkir lanjutan, nah kita sudah pasti itulah dia. Karena bagaimanapun juga kita berbicara hal ini tentunya tidak terlepas daripada sistem hukum yang berlaku. Nah, menurut pandangan warga atau Bang Peri sendiri, yang dihasilkan dari pembicaraan dalam RDP tersebut, apakah ada poin-poin hukum yang kira-kira membuat hal tersebut tidak harus dipenuhi aspirasi warga tersebut? Kalau masalah hukum-hukum itu, kalau menurut waktu di rapat itu, kalau penjelasan dari pihak PT Apiari ke Dewan, itu masuk akal. Itu bisa dikatakan resmi. Tapi mengapa Dewan tidak mempertanyakan, ataupun yang mediasi kami berapa kali itu, apa alasan warga ini? Apa alasan warga ini yang sudah berjalan berapa tahun kok tidak ingin meniadakan gate ini? Itu yang kami tunggu kata-kata itu. Jadi kami bisa jalan masuk 3 ya, ini dalam semua kondisi pada malam hari ini. Jadi antara Bisa kita warga dan lihat developer. Memang keadaan kalau jalan dinas perhubungan kami tidak bisa menerima gate 3 teruskan yang bertanggung jawab warga kan tidak bisa. Kami hanya kalau pembayaran anggaran daerah dari PT. Tapi alternatif. Nah, kata-kata alternatif inilah tidak tersampaikan di dalam debatnya. Tapi bicara surat-surat izin resmi, itu aja. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Gimana bagusnya kemauan warga? Jadi kemauan PT dananya jelas PT kadang lihat posisi pada malam hari. kalau tidak ada keuntungan ya Pak Ide susah-susah di situ tuh. Masalah berjalan dengan yang lain-lain, masalah kena ada security, gate parkir keamanan. aman, lokasi aman. Mall Apiari. Ya kita memang aman kita butuhkan. Tapi kalau aman terlalu aman kan jadinya senyap macam kuburan. Gate 4 Aman kali itu. bisa kita lihat Oke. tidak Itu apa? ada penggunanya ya. Oke, Bang Peri. Itu teman-teman yang dari media lain silahkan kalau ada yang mau dipertanyakan. Bapak, ibu-ibu, Karena ini masalah ini tengok sendiri ini, kita juga belum tidak ada mengerti pun apa hasil dari yang RDP, hasil dari pembicaraan dengan melewati dinas arus perhubungan, jalan ini. Nah, ini juga baru dengan ya. pihak kepolisian sendiri. Ya silakan teman-teman yang dari media-media lain. Pintu masuk Apiari. Tapi Paulus Benaya tuh mau mengeluarkan undang-undangnya itu Paulus Benaya sebagai RW di lokasi. Paulus kayak keluar deh. Belum masuk kembali. Belum masuk ya? Belum masuk ya. Kira-kira Budi ada yang sampaikan? Bisa saya sampaikan sedikit terkait histori awal sewaktu pelaksanaan parkir itu, Pak Peri. Di sana bunyinya seperti apa itu awalnya. Jadi kita tahu tuh dasarnya itu sampai saat ini. Awalnya isi perjanjian itu seperti apa, historinya gitu. Jadi kita bisa bicara histori dulu. Ya, mungkin di sini juga ada beberapa orang warga yang hadir. Silakan kalau ada warga yang bicara silakan. Apa sudah cukup, Pak Ferry? Kalau sekiranya apa silakan Pak Ferry memberikan keterangan lagi. Jadi untuk silakan Pak Ferry kalau masih ada yang mau disampaikan. Kan mungkin ada masyarakat yang mau mengungkapkan undang-undangnya, silakan Pak. Mungkin dalam hal ini kita ada pemecahannya nanti supaya dari pihak-pihak yang terkait mendengarkan hasil Zoom kita ini keinginannya seperti apa gitu. Jadi harapan ini kita tuangkan melalui Zoom bersama ini agar bisa didengar pejabat-pejabat yang mewenangi di Apiari. Mana yang lain? Ya, jadi inilah kemarin ada mau ngomong-ngomong masalah parkir ini, kita sudah japrik pribadi, manajernya, dirutnya,
sampai ke komisaris pun kita telepon juga, tapi kata-katanya itu tidak mengapa, tidak ada menyenangkan. Semuanya itu malah menganggap tidak ada hak, kami yang ada hak. Itu ya. Dari 2017 tadi kronologisnya sudah saya jelaskan. Ya. Nah, kira-kira ada lagi yang dari masyarakat diminta tadi Pak Paulus itu. Pak Paulus silakan. Ya, Pak RW lah. Sudah betul. Nah, udah masuk itu RW-nya. masih hidup aku, belum mati lagi. Silakan. Silakan Pak Paulus. Ya, silakan masuk, Pak Pau. Mantap. Itu Pak Paulus. Ya. ya. Gimana? Lanjut Pak RW. Lanjut aja Pak RW. Saya Pak Paulus saya. Ya Lanjut begini Pak Paulus. Pak Paulus ya, tadi sudah disampaikan sama Warga. sudah disampaikan Pak Ferry. warga tadi Pak bagaimana Ferry tadi. keluhan dan kendala-kendalanya di sana. Sesudah tadi ini kan sudah sampai kepada pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan bahkan sudah di-RDP-kan di DPRD Komisi 34 ya. Tiga. Nah, 3. Jadi kira-kira dari hasil semua itu, Sekarang tidak ada apa yang Pak Paulus tangkap bisa dikatakan terhadap keabsahan atau istilahnya tidak Ini dilanjutnya maksudnya- aspirasi warga ini? Ini Apakah itu menyangkut kepada sistem hukum atau memang ada sesuatu yang kira-kira menurut Pak Paulus dan warga yang agak sedikit mengganjal? sendiri bahwa Silakan Pak Paulus. pos yang ya kalau saya sih memang sudah agak itu di Apiari ini memang sangat sungguh amat sepi sekarang. Jadi warga-warga di sini pun Jadi semua keadaan malam komplain. Plaza Jadi Apiari, mereka juga minta itu gate 2 tolong tulisan Plaza kalau Apiari. bisa itu dihapus, dibuka. Lurus. Jadi kami mau siap bayar parkir sendiri ke Jauh, Dishub. balik. Jadi semua biaya Dishub untuk ruko kami siap. Ya, dengan catatan ruko kami ya, ruko warga pertokoan Apiari. Nah, lebih kurang 150 ruko. Sudah balik ke rumah Pak RW. Siap membayar PAD ke Dishub. Itulah ceritanya. Iya, benar. Oke. Jadi ini waktu kita tinggal. Jadi kami warga tidak mau dimonopoli oleh PT Center Park, ya. Tiap hari. Karena Center Park itu seluruh Batam kayaknya dia juga ingin menguasai. Oke. Jadi kami sangat keberatan ya. Closing statement. Kita mungkin masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Oke, kita kasih waktu 3 menit lagi untuk closing statementnya daripada perwakilan masyarakat atau RW-nya atau masyarakatnya. Mungkin sebaiknya Pak RW-nya atau perwakilan yang lain. Silakan, masih ada waktu 3 menit lagi. Ya, saya tambah sedikit. Kami warga ada 150 ruko, itu kami punya hak. Jadi kami memperjuangkan hak kami. Gitu, Pak. Oke. Begitu, terima kasih Pak Paulus. Dari warga lain, apa masih ada? Masih ada waktu 2 menit lagi. Kamu masuk aja bisa. Ya Pak, ini sekedar apa nih warga kita sudah sangat ini ya Pak ya, sangat ya resah dengan adanya gate dan mereka mohon gate dilepas gitu Pak. Jadi solusi yang apa yang terbaik, saya sebagai RW yang penting yang terbaik buat warga saya terima. Gitu Pak. Apapun terjadi, keinginan warga kalau tercapai, saya siap.
Baik, terima kasih Pak RW. Oke, baik Pak RW. Itu kayak apa izin Bang Alan? Kayak itu dari pihak apiari ada masuk itu? Waktu Ya silakan, nggak apa-apa. Saya hanya sebagai penyalur, saya sebagai RW, saya menerima apapun keputusan Dari mau warga. dari pihak manapun, tapi yang penting ya kalau warga sudah oke, saya pasti oke. Saya ikut semuanya. baik, Yang terbaik buat warga saya. Bang Budi, jadi mungkin waktu kita sudah hampir habis. Ya, ada waktu 2 menit untuk closing statement-nya. Silakan, Bang Budi. Oke, masukkan aja Kak, apabila nantinya ini disampaikan kepada pihak Dinas Perhubungan selaku pengelola parkir, diminta untuk Dari apiari. ya. Oke, silakan yang apiari lah masuk. Bang Alan, Ya. kasih kesempatan yang dari apiari mungkin masuk. Oke, lanjutlah yang dari apiari itu. Bagaimana nih, Bang Budi? Ini tidak ada suara, tidak ada yang lain masuk. Kita tutup aja. Ada. Oke, lanjut. Nah, ini gate 4-nya. Oke, terima kasih yang sudah Gate 4-nya pun bisa kita bergabung. lihat tidak Kami ada dari penggunanya ya. Ini dikatakan perwakilan cukup Komunitas sepi. Batam Jurnalis Nah, kalau menurut mengundang agar Bapak, permasalahan Ibu, di apiari ini tengok nih gate ini didengar dan tidak ada cepat satu pun diselesaikan. yang Karena dalam hal ini melewati akses jalan ini. Nah, ini baru ada nampak mobil akibat masuk, ya. situasi COVID-19, pedagang seluruhnya pengusaha melemah. Jadi Keadaan dari pembukuan apiari. inisiatif itulah yang kita inginkan agar ekonomi di tengah masyarakat ini bisa hidup kembali. Itu aja dari saya. Malah mungkin ada yang lain. Oke, demikian. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin karena dari pihak-pihak terkait yang kita undang, baik dari DPR, baik dari pihak kepolisian, dan juga dari Dinas Perhubungan belum sempat hadir malam ini. Mudah-mudahan nanti didengarnya apa yang kita bahas pada malam ini. Mungkin karena waktu kita sudah hampir habis, ya tinggal beberapa detik. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.